Di dalam kehidupan ada sebagian orang yang terlahir sebagai orang yang beruntung atau terlahir dari kalangan orang berada. Kita di sini bicara soal kehidupan orang-orang yang bisa dibilang beruntung atau kurang beruntung secara ekonomi. Dan sebagian orang yang dianggap beruntung terlahir sebagai orang yang memiliki kekayaan, bukan artinya mereka juga tidak memiliki kemungkinan untuk jatuh kepada tahap kemiskinan atau jatuh miskin. Tapi ada sebagian orang yang memang sudah terlahir sebagai orang yang tidak memiliki cukup keberuntungan sehingga dia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang beruntung di dalam segi ekonomi. Nah, di dalam kehidupan seperti yang pernah saya alami, saya terlahir sebagai orang yang bisa dibilang kurang beruntung secara ekonomi ya, karena bukan terlahir dari orang yang berada seperti itu. Namun saya bisa dibilang memiliki cukup keuntungan karena saya dulu pernah diangkat menjadi salah satu anak dari seseorang yang bisa dibilang ekonominya cukup baik, bahkan kaya raya. Begitulah kehidupan. Ada yang bisa dibilang merasa cukup beruntung dengan sejak lahir berkecukupan, katakan begitu. Ada juga yang memang membutuhkan perjuangan untuk bisa layak secara ekonomi di dalam hidup. Namun tidak jarang kita juga sering mendapatkan informasi atau mendapatkan pemberitaan atau menemukan sebagian orang yang memang terlahir sebagai orang berada namun kemudian dia jatuh dalam kemiskinan. Dalam keadaan terpuruk dan dihadapkan pada cobaan kemiskinan, ketahanan jiwa menjadi pondasi yang kuat untuk bertahan. Perjalanan yang penuh dengan kesulitan membutuhkan tekad yang tak tergoyahkan. Artinya harus cukup kuat tekad kita, di mana setiap langkah kecil adalah perwakilan dari semangat untuk meraih kembali kehidupan yang lebih baik. Begitu dan seterusnya. Setiap orang pasti memiliki yang namanya proses jatuh dan bangun di dalam memperjuangkan kehidupan. Menghadapi keterbatasan finansial bukanlah akhir dari segalanya, melainkan panggung awal untuk membangun kisah keberhasilan yang baru. Dalam setiap kegagalan terdapat potensi cahaya yang mampu menerangi jalan menuju keberhasilan hidup. Oleh karena itu, hadapilah tantangan ini dengan penuh keyakinan dan optimisme. Tentu kita jangan biarkan kemiskinan meruntuhkan semangat kita. Gunakan setiap kesulitan sebagai pelajaran berharga untuk tumbuh dan berkembang. Kita harus bersabar dan harus yakin bahwa di dalam kesabaran itu ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan ketangguhan hati yang tak tergoyahkan. Tentu semua itu harus diawali dengan niat, di mana kita ingin bangkit dari keadaan yang sangat sulit. Seiring waktu, usaha kita akan membuahkan hasil yang berarti. Dengan catatan, kita harus terus berjuang tanpa mengenal lelah dan menghilangkan kata putus asa. Proses ini membutuhkan fokus pada tujuan, meskipun badai tidak akan pernah berhenti menerpa. Rencanakan langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan positif dalam hidup kita. Saling dukung dengan orang-orang terdekat dan jadikan mereka sumber inspirasi. Atau jika kita memiliki orang-orang terdekat tidak cukup memadai untuk kita bisa mendapatkan inspirasi, maka di era digital sekarang banyak cara untuk kita bisa mendapatkan motivasi dan inspirasi. Kita dapat melewatkan masa-masa sulit ini dan membangun masa depan yang lebih cerah. Katakan hal itu kepada mereka, atau kepada diri sendiri, atau kepada keluarga yang memang sedang berada dalam keadaan yang sama. Sama-sama kita ajak mereka untuk mencari jalan dan inspirasi baru agar kita terus bisa berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa perjalanan meraih keberhasilan tidak selalu lurus dan tanpa rintangan. Namun, setiap ujian adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan dan ketangguhan diri kita. Percayalah pada potensi kita sendiri dan teruslah berusaha tanpa kenal lelah. Dalam keadaan terpuruk, jangan ragu untuk mencari bantuan dan sumber daya yang dapat mendukung perjalanan kita. Pendidikan, keterampilan, dan jaringan sosial dapat menjadi kunci membuka pintu peluang baru. Jadikan setiap langkah menuju perubahan sebagai investasi pada diri kita sendiri. Tetaplah bersyukur atas apa yang dimiliki saat ini. Kehidupan yang penuh makna tidak selalu diukur dari segi materi, jalinan hubungan, kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan integritas diri memiliki nilai yang tak ternilai. Artinya, masih banyak cara untuk kita melihat potensi dalam diri kita. Dengan keteguhan hati dan tekad yang kuat, kita mampu melampaui. Katakan itu bahwa kita mampu melampaui keterpurukan dan mengubah hidup kita menjadi kisah inspiratif bagi orang lain. Dan saya memiliki beberapa catatan atau langkah-langkah yang bisa kita jadikan sebagai pondasi untuk bisa membebaskan diri dari keadaan yang terpuruk. Tentu langkah-langkah ini bukan hanya sekedar untuk para pendengar, melainkan untuk diri saya sendiri, karena secara kebetulan saya sendiri juga sekarang sedang dalam posisi yang sama. Yang
Yang pertama-tama, kita bisa melakukan yang namanya refleksi. Evaluasi situasi dengan jujur dan refleksikan faktor-faktor yang menyebabkan keterpurukan itu. Pahami akar permasalahan agar dapat menemukan solusi yang efektif. Terima dan hadapi emosi. Terima perasaan yang muncul, baik itu kekecewaan, frustasi, atau ketidakpastian. Hadapi emosi tersebut dengan bijak, mungkin dengan bantuan dukungan sosial atau personal. Kemudian, buatlah rencana. Identifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah. Rencanakan dengan realisasi dan terstruktur untuk menghindari rasa kewalahan. Kemudian, cari dukungan. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Dukungan sosial dapat memberikan perspektif baru dan bantuan praktis. Fokus pada kesehatan, jaga kesehatan fisik dan mental kita. Olahraga, tidur yang cukup, dan pola makan seimbang dapat memberikan energi dan kejernihan pikiran. Perluas keterampilan, manfaatkan waktu sulit ini untuk mengembangkan keterampilan baru atau memperdalam yang sudah ada. Kemudian, atur prioritas. Sebagai langkah ketujuh, mengatur prioritas dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Hal ini membantu menghindari terpencar-pencarnya pemikiran dan memperkuat fokus pada pemulihan. Yang kedelapan, ubah persepsi. Lihatlah situasi dari berbagai sudut pandang tentunya. Terkadang mengubah cara kita memandang masalah dapat membuka potensi dan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang kesembilan, jangan takut meminta bantuan. Mungkin lebih tepatnya zaman sekarang adalah gengsi. Kita nggak perlu gengsi untuk meminta bantuan. Tidak ada kelemahan dalam meminta bantuan. Tidak ada juga kesalahan dalam meminta bantuan. Terkadang mendapatkan pandangan atau nasihat dari orang lain dapat memberikan wawasan yang baru untuk kita. Yang ke-10 adalah berkembang dan belajar. Jadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk tumbuh. Keberhasilan seringkali muncul setelah melewati masa-masa sulit. Ingatlah, proses pemulihan mungkin memerlukan waktu. Tetapi dengan langkah-langkah positif dan tekad yang kuat, kita bisa bangkit dari keterpurukan dan melangkah menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Kurang lebih begitulah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Dan tentu saja saya tekankan sekali lagi bahwa nasihat ini bukan hanya sekedar untuk kalian semua para pendengar, para penonton, tentu melainkan untuk diri gua sendiri juga yang kebetulan memang saat ini sedang berada di titik yang bisa dibilang sangat parah dan terpuruk. Semoga kita bisa saling menyemangati dan membangkitkan, bisa saling mendukung satu sama lain, dan semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat.